Oke, selamat pagi semuanya. Selamat Pagi ya. Pagi. Iya. Pagi Iya. Anak-anak yang sudah jawab, ya, anak-anak yang sudah jawab, yang sudah buka mute-nya, nanti kalau sudah selesai langsung di-mute lagi, ya, biar semuanya bisa dengar dengan tenang, ya. Ya. Sudah lama nggak bertemu. Iya, sudah lama nggak ketemu ya. Sekarang kita ketemu lagi di tahun ajaran yang baru ya. Evan sekarang udah naik kelas ya. Semua teman-temannya juga sudah naik kelas ya. Yo anak-anak, seperti biasa ya. Setiap hari kita renungan dulu sebelum belajar ya. Nah, hari ini juga kita akan mengadakan renungan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan ya. Yo. Anak-anak, misalnya mau semua anak-anak ikut nyanyi ya. Terus anak-anak tepuk tangan sambil nyanyinya. Roti dan ikan yang tentang firman Tuhan. Iya, betul. Cerita tentang firman Tuhan. Kan ada ngeambilkan terus tuh di atas itu udah gitu dikebawahin tuh tiba-tiba banyak gitu. Banyak pisan gitu. Oh iya. Sekarang Evan di mute dulu ya. Kita mau nyanyi dulu ya. Kita mau apa? Renungan ya. Kita akan puji nama Tuhan. Yo, sama-sama ya. Misalan mau nyanyi, anak-anak semua tepuk tangan bareng ya, ikut nyanyi sama Misalan. Yo. Nyanyi semuanya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Nah, anak-anak, setelah kita menyanyi, setelah kita menyanyi, sekarang kita mau berdoa, ya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berbicara dengan Tuhan, ya. Kita beri yang terbaik kepada Tuhan, ya. Misalnya mau semua tundukkan kepala, tutup. Walau misalnya nggak lihat, ya, tapi Tuhan Yesus melihat. Anak yang waktu berdoanya main-main, yang matanya dibuka, ya. Jangan ya, Tuhan Yesus Maha melihat. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau selalu menyertai kami hingga hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau bantu kami supaya duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bukalah hati, pikiran, dan telinga kami supaya kami tahu pesan apa, firman apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yo, anak-anak hari ini misalnya akan mulai bercerita ya. Anak-anak semua duduk diam. Ya, dengerin misalnya cerita. Nah, anak-anak sama seperti lagunya tadi. Lagunya 5 roti dan 2 ikan. Hari ini misalnya akan cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Ya. Nah, pada satu hari di tepi Sungai Galilea, ya, di tepi Danau Galilea, Tuhan Yesus duduk mengajar para orang-orang yang datang semua ke situ, ya. Orang-orang yang mau mendengarkan tentang firman Tuhan. Ya. Tidak terasa anak-anak, mereka mendengarkan dari siang hingga sore. Nah, setelah sore hari, mereka baru sadar perut mereka terasa lapar. Tuhan Yesus juga melihat mereka sudah mulai lapar.
Kemudian Tuhan Yesus menyuruh orang-orang yang mendengarkan firman-Nya untuk duduk. Lalu Tuhan Yesus memanggil para murid-Nya. Ya, Yesus panggil, murid-muridku, sini. Terus Yesus bilang sama murid-muridnya, murid-muridku, coba kalian sebar kemana-mana. Ya, kalian jalan, kalian cari di sekitar sini makanan yang bisa dibagikan untuk orang-orang yang ada di sini semua. Ya, terus salah seorang murid Tuhan Yesus berkata, Yesus, daripada kita memberi makan banyak orang seperti ini, bukan cuma ratusan, tapi di sini ada ribuan orang. Ya, dari mana kita bisa dapatkan makanan ini sebanyak ini? Ya. Nah, kemudian bilang lagi muridnya, lebih baik orang-orang ini disuruh pulang aja ke rumahnya masing-masing, Yesus. Tapi apa kata Yesus? Tidak. Kamu berpencar mencari makanan di sekitar sini. Kalau sudah ada, bawa kepada saya. Ya. Kemudian karena Yesus berkata demikian, murid-muridnya nurut. Ya, murid-muridnya pergi mencari makanan ya di sekitar situ, ke sana, ke sini, dan akhirnya murid Tuhan Yesus ada yang menemukan satu orang anak kecil. Anak kecil itu membawa 5 roti dan 2 ikan. Ya, murid Yesus bertanya ya kepada anak kecil itu, "Nak, bolehkah roti dan ikan itu saya ambil, saya berikan kepada Tuhan Yesus?" Apa yang dilakukan anak-anak itu? Anak yang bawa roti itu bilang apa? "Boleh, boleh." Dengan sangat gembira dia bilang, "Boleh, boleh, silakan dibawa." Nah, terus murid Yesus membawa anak kecil itu ke hadapan Yesus. Ya, kemudian keranjang yang isinya roti dan ikan itu diberikan oleh anak kecil itu kepada Tuhan Yesus. Ya, kemudian Yesus apa? Yesus mengambil ikan. Nah, Yesus membagi-bagi ikan itu. Ya, kemudian Yesus mengambil roti. Nah, setelah mengambil roti, Tuhan Yesus juga membagi-bagi roti itu. Ya, setelah semuanya dibagi-bagi sama Tuhan Yesus menengadah ke langit, lalu Tuhan Yesus berdoa. Ya, kata Tuhan Yesus apa? Bapa di sorga, mohon mukjizatnya. Di sini banyak orang, di sini belum makan. Ya, terus Tuhan Yesus berdoa terus. Akhirnya apa yang terjadi? Wah, roti yang tadi dibelah-belah, ya, dibagikan anak-anak. Nih, dibagikan kepada semua orang yang ada di situ. Ya, seperti kita tahu ya, kita pasti sudah pernah mendengar cerita ini. Di sini ada 5.000 orang laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Ya, berarti sebetulnya lebih dari 5.000 orang dibagikan sampai semua orang dapat roti, dapat ikan, sampai semua makan kenyang. Ya, setelah semua makan kenyang, ditanya lagi sama muridnya, siapa lagi yang mau makan? Siapa yang belum kenyang? Ternyata semua menjawab, sudah kenyang. Sudah kenyang. Ya, kemudian Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengumpulkan sisa ikan, sisa rotinya. Ya, ternyata anak-anak sesudah dikumpulkan, murid-murid Yesus membawa sisa roti dan ikan itu kepada Tuhan Yesus. Ternyata waktu dihitung ada 12 keranjang sisanya. Ya, sama kayak tadi di lagunya. Sisa 12 keranjang. Ya. Nah, masih sisa anak-anak. Ya. Nah, anak-anak sisanya juga banyak 12 keranjang. Ya. Nah, dari firman Tuhan tentang 5 roti dan 2 ikan,
ya, menurut misalan ada 2 hal yang paling hebat. Ya, pertama adalah si anak kecil itu. Ya, biasanya anak kecil itu kalau punya barang diminta sama orang lain tidak mau kasih. Ya, biasanya ini barang milik aku. Orang lain nggak boleh minta. Tapi anak kecil ini hebat. Dia tahu kepada siapa dia memberi. Ya, dia memberi kepada Tuhan Yesus. Dia percaya, dia punya iman bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan mukjizat, ya. Nah, dia yakin akan kuasa Tuhan. Itu satu, ya, yang bagusnya. Satu lagi, Tuhan Yesus, ya. Yesus waktu itu belum menjadi benar-benar Allah, tapi masih ada di dunia ini, ya, masih sebagai manusia. Tapi Yesus selalu melakukan berdoa sebelum melakukan sesuatu. Ya, Tuhan Yesus berdoa, dia menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Ya, Yesus sudah terbiasa kalau dia dalam kesulitan selalu berdoa. Ya, seperti kita tahu juga waktu Yesus mau disalib, ya, Tuhan Yesus juga berdoa, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ya. Nah, misalnya juga mau dalam kehidupan sehari-hari kita semua, ya, sebagai anak-anak, kalau lihat ada teman yang kesulitan, lebih bagus kita membantu. Ya, jangan kalau ada teman yang jatuh, anak-anak ngetawain dulu, ya. Dia jatuh, ya. Bukan, harusnya menolong dulu. Ya, atau ada teman yang tidak bawa bekal, kita bagi, ya. Atau mama lagi kesulitan, kita tolong, ya. Nah, terus anak-anak, kalau anak-anak dalam ada masalah, ya, lebih baik, ya, anak-anak berdoa kepada Tuhan daripada anak-anak marah-marah, ya. Nggak bagus, ya. Kalau ada masalah, ada kesusahan, anak-anak berdoa, ya, serahkan semuanya kepada Tuhan, ya, seperti ada dalam Alkitab Filipi 4 ayat 9. Apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan yang kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, sekali lagi misalnya baca yang belakang, ya, yang akhirnya. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu, ya. Jadi anak-anak biasakan kalau kita ada masalah, ada kekhawatiran, ada ketakutan, kita berdoa, ya. Kita serahkan kepada Allah kita, ya. Yuk, sebelum belajar kita mau lipat tangan, kita berdoa. Yuk, misalnya mau lihat semuanya berdoa. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah sertai kami Tuhan saat mendengarkan firman-Mu. Sebentar kami akan belajar Tuhan, kiranya Kau akan berkati kami supaya kami bisa belajar dengan baik. Tuhan, pimpin juga guru-guru kami saat mengajar. Tuhan, kami juga teringat mungkin teman kami, orang tua kami ada yang sedang sakit Tuhan, mungkin guru-guru kami, kiranya Engkau yang akan menyembuhkan mereka Tuhan, baik melalui tangan dokter maupun obat-obatan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yo, anak-anak, renungan hari ini sampai di sini ya. Selamat belajar. Yo.